Kemenangan telak Arsenal atas Chelsea ini bukan cuma soal 3 poin biasa loh. Ini tuh kayak sebuah pesan kuat dalam perebutan gelar juara Premier League. Nah hari ini kita bakal bedah tuntas 6 pelajaran penting dari pertandingan yang jujur aja bikin geger ini. Pertanyaannya gini, gimana ceritanya sih satu pertandingan aja bisa sebegitu menentukan? Bisa ngirim sinyal juara ke semua tim lain? Nah, kita bakal lihat gimana campuran antara taktik jenius dan mental yang ambruk di lapangan bisa jadi jawabannya. Jadi, pertandingan ini tuh nggak dimenangkan cuma karena penguasaan bola. Sama sekali bukan. Kuncinya ada di momen-momen krusial. Eksekusi bola mati yang sempurna di satu sisi, dan di sisi lain, wah ada kesalahan fatal dan tim yang benar-benar kehilangan kendali. Oke, kita mulai dari awal yang goyah ya. Dan ini bagian yang paling ironis. Masalah terbesar Chelsea di awal-awal itu bukan dari serangan Arsenal, tapi justru datang dari pemain mereka sendiri. Siapa lagi kalau bukan sang kiper Robert Sanchez. Dan ini bukan cuma sekali loh, Sanchez itu berkali-kali bikin blunder. Salah oper, panik di bawah tekanan, pokoknya bikin kacau di area pertahanan sendiri. Dan, ya rasa paniknya itu nular ke semua pemain belakang Chelsea. Kritiknya, wah jangan ditanya, tajam banget. Sampai-sampai seorang Gary Neville bilang, seseorang harusnya merobek kepalanya. Gila kan? Ini nunjukin kalau kesalahan Sanchez itu fatal banget. Bukan cuma di mata kita, tapi juga di mata para ahli. Oke, dari kesalahan individu, kita pindah ke pertarungan taktik. Dan di pertandingan seketat ini, sering banget bola mati jadi pembeda. Nah, disinilah medan perang sebenarnya dimulai, terutama dari situasi tendangan sudut. Coba deh, perhatiin gol pembuka Arsenal ini. Ini bukan tendangan sudut biasa. Ini skema yang udah dilatih banget. Declan Rice nendang, terus Gabriel lari ke tiang jauh buat narik perhatian bek-bek lawan. Nah, pas ada ruang kosong, Saliba masuk dan gol. Cerdas banget kan? Mereka bener-bener manfaatin pertahanan Chelsea yang kaku. Tapi, nah ini dia yang ironis banget, Chelsea malah ngebales dengan cara yang persis sama, kayak nonton contekan langsung di lapangan. Senjata andalan Arsenal justru dipakai buat nyerang balik mereka, pas banget sebelum turun minum. Jadi lihat kan perbandingannya, dua-duanya dari tendangan sudut. Artinya apa? Pertandingan ini udah jadi duel bola mati. Siapa yang paling jago manfaatin situasi ini, dia yang bakal menang. Nah, setelah istirahat, pertarungan taktik yang seru tadi kayak lenyap gitu aja. Yang kita lihat selanjutnya, benar-benar kehancuran total. Disiplin para pemain Chelsea amburadul. Coba lihat angka ini. 16. Gol kemenangan Arsenal itu adalah gol ke-16 mereka dari tendangan sudut musim ini. 16. Angka ini bahkan menyamai rekor Premier League. Jadi jelas, ini bukan hoki. Ini emang senjata rahasia mereka. Dan siapa lagi biang keroknya? Yep, Sanchez lagi. Lagi-lagi dari tendangan sudut, dia gagal nangkep bola di udara, bikin panik lagi di pertahanan. Bola liar itu langsung aja disambar sama Jurrien Timber. Selesai sudah permainannya. Rasa frustrasi ini akhirnya nyebar kemana-mana. Puncaknya, Pedro Neto. Cuma dalam waktu 6 menit loh. Pertama, kartu kuning karena protes. Gak lama kemudian, kartu kuning kedua karena pelanggaran yang gak perlu. Ya udah, kartu merah deh. 9. Ini kartu merah ke-9 buat Chelsea musim ini. Kalau udah sebanyak ini bukan lagi soal 1-2 pemain yang emosional. Ini nunjukin ada masalah disiplin yang serius di seluruh tim. Kelihatan banget mereka gampang pecah kalau lagi tertekan. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Apa sih arti kemenangan ini buat perebutan gelar juara? Karena jujur hasil ini bikin heboh papan atas klasemen. Lihat deh grafiknya. Dampaknya langsung kelihatan. Arsenal sekarang punya keunggulan 5 poin dari Manchester City. Ini bukan jarak yang kecil loh. Ini artinya tekanan besar banget buat para pesaingnya. Mereka nggak boleh salah langkah sedikit pun. Nah, ini dia perbedaannya yang paling jelas. Di satu sisi ada Chelsea yang panik, berantakan. Di sisi lain ada Arsenal yang kalem, fokus, dan tanpa ampun ngejalanin strategi mereka. Inilah yang namanya mental juara. Jadi, kemenangan ini jelas lebih dari sekedar 3 poin biasa. Ini semacam deklarasi. Pertanyaannya sekarang udah berubah. Bukan lagi, kira-kira Arsenal bisa juara nggak ya? Tapi, emangnya ada yang bisa ngalahin mereka?